kebajikan yang harus kita tunjukkan adalah kebajikan dalam akidah. Miliki keimanan, keyakinan yang benar, yang lurus, tidak bercampur dengan kemusyrikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam, amma ba'd. Saudaraku, para pemirsa dimanapun Anda berada, semua kita ingin termasuk orang yang benar, orang yang takwa. Untuk benar, untuk menjadi takwa, Allah sebutkan bahwa kita harus melakukan kebajikan. Al-birru, kebajikan. Al-birru itu kumpulan dari kebaikan. Jadi kebajikan itu adalah kebaikan yang banyak. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah sebutkan bentuk-bentuk kebajikan yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita kalau kita ingin termasuk orang yang benar, orang yang takwa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Walakinnal birra, tetapi kebajikan itu adalah yang pertama, man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini berarti kebajikan dalam akidah. Jadi yang pertama, kebajikan yang harus kita tunjukkan adalah kebajikan dalam akidah. Miliki keimanan, keyakinan yang benar, yang lurus, tidak bercampur dengan kemusyrikan. Kebajikan dalam iman itu adalah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Beriman kepada Allah, kepada hari akhir ini sangat penting, sehingga penyebutannya sering dirangkai. Dalam hadis begitu juga, man amana billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Termasuk kebajikan dalam akidah adalah beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi. Ini semua harus kita imani. Dan inilah namanya kebajikan dalam akidah. Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran itu menyebutkan bahwa iman kepada Allah merupakan titik perubahan dalam kehidupan umat manusia. Jadi orang mau berubah itu dimulai dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilanjutkan dengan keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab, kepada para nabi. Yang kedua di dalam ayat ini adalah kebajikan dalam amal. Kebajikan dalam amal itu disebutkan kalimatnya wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wassailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah. Ini kebajikan dalam amal, yaitu engkau memberikan harta yang dicintai, memberikan harta yang dicintai kepada siapa? Kepada kerabat. Jadi kalau kita berbagi, bagus berbagi yang kita sendiri masih senang dengan apa yang mau kita bagi. Pakaian masih senang kita pakai, makanan masih enak, masih kita nikmati, uang juga kita butuhkan. Nah itu begitu. Jangan berbagi sesuatu yang kita sendiri sudah tidak senang, kita nggak suka. Misalnya makanan sudah hampir basi, udah kasih
daripada basi. Nah, begitu. Pakaian udah kasih daripada nyempit-nyempitin lemari. Nah, ini namanya memberikan sesuatu yang kita sendiri sudah nggak suka. Berikan sesuatu yang kita cintai berupa harta. Kepada siapa? Kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang yang dalam perjalanan, orang musafir, kepada orang yang meminta-minta, orang yang meminta-minta karena dia terpaksa meminta, bukan profesi. Sekarang banyak pengemis profesinya. Nah, kemudian untuk memerdekakan hamba sahaya, lalu melaksanakan sholat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Ini semua adalah bentuk-bentuk dari kebajikan dalam beramal. Karena albirru itu, kebajikan itu adalah kebaikan yang banyak, maka seberapa banyak pun harta yang kita miliki, kalau kita mau berbuat baik dengan harta, itu rasanya nggak ada cukupnya uang yang kita punya. Selalu kurang. Kenapa? Udah kita berbagi, ada lagi orang yang harus dibantu. Udah kita berinfak, ada lagi orang yang harus kita tolong. Dan begitu seterusnya. Jadi kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Begitulah albirru, kebajikan dalam amal. Nah, yang ketiga adalah kebajikan dalam akhlak. Di dalam ayat ini kita tunjukkan kebajikan dalam akhlak yang tercermin pada kalimat wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, yaitu memenuhi janji apabila berjanji, tepati janji apabila kita berjanji. Kalau janji sudah tidak ditepati, itu kacau kehidupan masyarakat, kacau kehidupan bangsa. Kenapa? Karena orang nanti akan saling curiga, orang saling kehilangan kepercayaan. Pemimpin yang tidak menepati janji, itu hilang kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Sebagus apapun dia ngomong, orang tidak percaya. Paling ngomong doang. Nah, kalau seseorang dengan orang lain berjanji, ya sebut saja misalnya si A pinjam uang kepada si B. Berapa? 1 juta. Kata si B, kapan mau bayar? Nanti bulan depan, tanggal 10 saya bayar. Oh, kalau tanggal 10 mau bayar, saya pinjamkan. Soalnya itu uang mau saya pakai tanggal 11. Dikasihlah itu uang 1 juta. Dengan harapan tanggal 10 bulan depan dibayar. Ternyata tanggal 10 udah sore, belum ada tanda-tanda dibayar. Udah malam, wah mulai gelisah dia. Ini kok udah malam belum juga bayar utang. Padahal ini besok mau dipakai siang. Ternyata sampai malam, sampai tidur, sampai bangun lagi, itu tidak ada. Janji bayar utang itu tidak ada. Udah di SMS, udah di WA, udah di telepon, nggak diangkat, nggak dijawab. Mulai dia, waduh payah nih orang. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, dia jadi curiga sama orang. Ada orang lain mau pinjam uang juga. Wah, jangan-jangan ini orang kayak si A. Janji tanggal 10 nggak bayar. Akhirnya apa? Dia tidak mau, tidak berani dia meminjamkan uang kepada orang lain. Kenapa? Karena pada saat dia membutuhkan, itu tidak ada uangnya. Jadi penuhi janji apabila berjanji. Kemudian wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Kebajikan dalam akhlak ini juga tercermin pada sabar dalam kemelaratan, dalam penderitaan, dan ketika terjadi peperangan. Orang harus sabar
dalam situasi aman atau tidak aman, dalam situasi tidak cukup, dalam situasi sulit, dalam situasi melarat, orang harus sabar. Sabar itu menahan diri, mengekang diri dari melakukan yang tidak benar karena dia mengharap ridha Allah. Nanti kita akan bahas soal sabar secara tersendiri. Jadi orang harus sabar dalam berbagai keadaan. Kalau sabar dia miliki, maka insya Allah dia akan berada dalam kebenaran. Hidupnya selalu benar. Makanya Allah menutup ayat ini dengan ulaikal ladzina shadaqu. Itulah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang-orang yang bertakwa. Begitulah namanya kebajikan dalam akidah, dalam amal, dan dalam akhlak. Mudah-mudahan ayat ini memberi pencerahan kepada kita semua agar kita bisa mengoreksi, bisa menilai diri apakah kita betul-betul orang yang sudah melakukan kebajikan apa belum. Insya Allah kita sambung pada tema berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.